Halo guys, welcome back to Steo Reviews. Jadi kali ini saya akan mereview itu tentang blockchain games ataupun yang disebut dengan NFT games itu dengan berbasis dari planetarium. Jadi nama developernya ini planetarium ya. Dan yang lebih gokilnya lagi, planetarium ini udah berkolaborasi dengan Ubisoft. Tahu lah pasti ya Ubisoft apa ya. Jadi untuk para gamer-gamer yang baru, Ubisoft itu merupakan salah satu developer game terbesar di dunia. Jadi bisa bayangkan sebenarnya kerennya. Jadi kita bisa lihat di sini ada namanya a decentralized fantasy world. Jadi maksudnya itu fantasy world yang desentralisasi itu atau artinya seperti blockchain. Oke. Jadi kita review dulu ya. Jadi Nine Chronicles ini merupakan RPG, game RPG yang itu merupakan desentralisasi dan kamu bisa bermain atau nambang atau juga govern together. Maksudnya kita memiliki atau memimpin bersama-sama dunianya. Nah, kita lihat dulu ya teasernya gimana. Grafiknya sih bagus banget guys. Walaupun hanya 2D, tapi kalau menurut gua sih keren banget. Dan ini bukan game browser ya guys. Ini game yang ada launchernya. Seperti game-game yang ada di Steam gitu. Jadi ada Nightcrawler The First Chapter. Oke, jadi ada 9 dunia yang bisa dieksplor. Keren banget desainnya ya. Efeknya juga guys. Oke, mantap banget. Ini ada juga arena. Jadi kalian bisa PVP ya, bukan cuma PVE aja. Bisa di draft. Habis itu bisa dijual, guys. Ada strategi-strateginya juga keren banget. Senjatanya, itemnya. Vertikalnya gua besar banget. Dan ini guys semua strateginya ataupun source-nya itu adalah dari open source. Jadi maksudnya ini semua pun bisa edit, bisa dikasih mod, bisa apa terserah Anda. Dan itu hebatnya game ini gak punya server karena servernya itu dari blockchain. Dan itu desentralisasi. Jadi bisa bayangkan 5 tahun ke depan nanti gimana ya kalau game itu nggak usah pakai server lagi guys. Itu kerennya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Nah, kalau di sini kita ada dungeonnya, kita bisa main di untuk PvE-nya dia di dungeon. Ada crafting yang seperti bisa crafting seperti game-game yang lain, bisa tempah barang itemnya jadi plus 1, plus 2, plus 3 sampai plus 7. Habis itu ada tradingnya, habis itu ada juga strategi, ada juga arena ya. Oke. Nah, ini dia. Game ini jadi open source. Open source itu maksudnya semua orang bisa di mod gitu. Jadi permainan ini bisa di mod apapun dari dan oleh siapapun. Oke. Dan kita game ini juga menggunakan Leap Planet atau blockchain core powering yang fully desentralisasi dan tidak punya servers itu jadi cuman P2P dan bisa dibuat di beberapa platform. Jadi untuk sekarang cuma ada di PC ya guys, karena ini masih bisa dibilang seperti closed beta. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, sebelumnya Nine Chronicles ini udah juga jadi dia akan ada mode di Steam. Coba kita lihat dulu ya. Jadi sama sih, sama. Nantinya akan ada di Steam, guys. Nah, ini dia presale yang kemarin itu cuman saya udah ketinggalan, jadi kita cuma mau review aja ya. Jadi bisa dibilang di presale ini satu NSG itu kalau kalian membeli $50 NCG itu akan mendapatkan 5.000 NCG tapi ada bonusnya 5%. Jadi berapa ya itu? Untuk presale-nya ini masih belum fix ya. Tapi kalau dia udah launching dan listing di koin lain, itu bisa mungkin harganya bisa sampai $1 atau $2.
Saya sih berharap bisa sampai gitu karena ini gamenya sangat bagus dan developernya sendiri dari Ubisoft, sampai dari Ubisoft ya. Oke. Jadi tanpa basi-basi lagi, kalau kalian mau langsung download, langsung aja download tadi di websitenya ini, Nine Chronicles, sorry, ada Nine Chronicles. Nanti ada masukkan emailnya dan download, nanti ada playernya dan langsung aja di install seperti biasa. Oke. Saya buka dulu aplikasinya ya. Nah, jadi kan kita sudah lihat nih, ada ini browsernya ya ataupun launching. Nah, jadi dia ada ID-nya. ID-nya ini merupakan, nanti kalian harus bisa sign up dulu, masukkan password, nanti dia akan terbuat suatu wallet. Ini jadi wallet untuk ataupun disebut ID ya, atau disebut dengan public key. Nah, nanti udah masuk passwordnya, bisa Anda langsung login. Nah, untuk pertama kali kalian harus mendownload dulu snapshotnya. Jadi ini ada snapshotnya. Kita harus menunggu sampai 10.10 baru bisa di-downloadkan. Jadi saya sedang menunggu. Biasanya kalau akan membuka launchernya, itu biasa harus download dulu untuk update terbarunya. Oh iya, game ini gratis ya guys. Ini game gratis. Jadi kalian nggak usah bayar untuk main game ini. Namun kalian bisa menghasilkan duit dari game ini. Sama seperti kita bisa lihat seperti untuk sekarang sih ada The Alien World ya. Oke, jadi udah selesai, langsung aja kita masukkan password kita, langsung login. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Karena di launcher ini ada game, ada fitur dan namanya itu mining. Jadi seperti kayak di blockchain ataupun Bitcoin itu ada mining. Jadi kita menambang untuk mendapatkan koin. Sama juga dengan ini. Jadi ini ada require-nya prosesor, ada juga quad core berapa, memorinya berapa. Jika kalian mau, jadi tekan on, kalau nggak mau ya off. Jadi saya tekan on aja ya. Nah, ini udah launching gamenya. Nah, udah. Oke. Jadi ada seperti biasa ada kata-katanya, kita skip aja. Nah, ini untuk karakter saya ya, karena saya sudah bermain sebelumnya. Itu ada namanya, levelnya, ada questnya juga. Untuk suaranya kita kecilkan dulu. Oh, udah kecil. Oke. Jadi di sini ya. Nah, jadi di game ini ya, itu waktunya berdasarkan blockchain. Jadi satu blockchain itu sama dengan 10 second. Jadi kalau apa, kalian ada delaynya 10 second. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini ada di kanan atas itu ada namanya koin. Habis itu ada gambar bintangnya, itu action power. Jadi ini kayak game-game HP gitulah, game-game mobile. Jadi kita main, masuk ke dungeon, ada pakai poin. Poinnya itu nggak ada, action powernya ada 5 nggak salah. Nanti kalau udah habis kita bisa pakai ini prosperity meter itu untuk penukan kembali lagi action powernya. Oke. Jadi di sini ada quest-questnya ya. Nah, ada yang muncul nih, rare occur losing the block competition with others. The adventure history has changed. Itu maksudnya apa? Jadi itu maksudnya kini kita akan dengan sistem blockchain ya. Jadi blockchain ini kita ada fiturnya dengan mining juga itu. Nah, kalau mining itu kita berebutan dengan orang. Nah, kalau kita udah mining di blok, tapi kalau speknya kita masih kalah, kayak komputer kita masih speknya nggak bagus untuk mining, makanya kita kalah dalam berebutan blockchain tersebut. Jadi kalau misal muncul itu reorg itu maksudnya itu kita kalah dari kompetisi mining dengan komputer lain atau dengan player lain ya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu ya, ada marketplace-nya. Jadi kita ada setiap diklik ada verifying transaction karena dia menggunakan blockchain. Ini ada house-nya. Nah, ini ada barang-barangnya jadi yang dijual. Wow. 12.000. Tadi bisa tahu ya 5.000 gitu sama dengan 5.000 koin di sini sama dengan $50. Berarti 650.000 gitulah. Jadi bisa bayangkan berapa harga ini. Nah, buat kalian nih berarti bukan ini game yang bisa menghasilkan ya pastinya. Karena lihat aja di senjatanya ini udah 8.000. 5.000 $50, 600.000.
Bilang aja harganya ini berarti 900 ribu ya, ataupun 1 juta. Nah, satu item aja 1 juta, berarti kalian bisa jual-jual barang yang seperti ini. Oke. Nah, kalau ada ini tanda seru itu maksudnya ada ini craftnya ya. Jadi ada craft terbaru setiap menyelesaikan berapa stage. Kayak ini saya sudah selesaikan stage 22, nanti bisa upgrade. Nah, untuk barangnya sendiri ada 3. Jadi kita ada 3. Yang pertama ini ada yang gratis, nggak pakai koin. Yang kedua itu dia pakai koin 100 koin, tapi dia ada efek yang lain, itu ada efeknya random. Jadi yang sebelumnya itu ada cuma ada 3. Jadi sebelumnya ada 3. Oke. Yang keempat itu ada 2 tambah opsi efeknya. Jadi untuk sekarang sih saya cuma yang mau 1 aja. Jadi kita 1 aja. Nah, jadi kalau ini kalau bahan-bahan material ini bisa dapat ketika kita melawan musuh. Kita aja upgrade. Nah, ini lagi upgrade. Kita lagi craft. Jadi sini juga bisa upgrade ya. Jadi upgrade itu kalau pedang nggak ada level sama nggak ada level, jadi pedang level tambah 1. Jadi kalau tambah 1 tambah 1 jadi tambah level 2. Oke. Jadi kita tunggu dulu karena kita membutuhkan waktu ya. Karena di sini kan namanya juga blockchain. Jadi blockchain itu maksudnya dia craftnya itu butuh waktu. Oke, tadi ya. Oh, berarti ini masih 720 blok. Wah, berarti masih lama ini. Sebelumnya kita coba main aja dulu ya. Nah, ini karakter saya. Nah, sebelumnya kita langsung play. Karena ini saya udah lama udah masih belum main, jadi kayaknya nih senjatanya masih belum kuat ya. Kita start dulu ya. Jadi kita terima nih karena udah selesai quest armornya, karena kita tadi udah bikin armor. Ini nunggu loadingnya. Nah, yang muncul ini maksudnya kita kalah. Seperti yang tadi bilang tadi, kita kalah berebutan blockchain sama yang lain. Jadi kalau misalnya memang Anda mau pengen mau apa kan, mau mining yang kuat, jadi Anda bisa beli server ataupun bikin server sendiri, dan itu bisa lebih banyak dapat koinnya. Agak lama ya loadingnya memang. Nah, udah selesai, udah langsung. Jadi ini kita stay dulu depan. Ini kita lawan musuhnya ya. Sakit banget ya. Karena tadi ya, karena itemnya masih belum jadi. Dan itu levelnya 21. Kita masih level 20. Nah. Ketiga, mantap. Ayo lagi pukul combo. Jadi ini ada 2, kalau 2 dapat item, kalau ketiga dapat udah full masuk ke lanjut ke berikutnya. Nah, dapat item ya. Nah, ini kalau bisa menang. Moga-moga menang lah. Oh. Kayaknya nggak bisa menang nih. Wah, dikit lagi. Sayang. Oke. Aduh, mati kita. Yang mesti kalah ya. Dapat item ya. Nunggu lagi. Karena kita belum selesai sih apanya. Senjatanya. Tapi kita coba upgrade, bisa nggak ya? Oh ya, kita bisa upgrade cincin. Cincin yang kita pakai sama aja sih. Kita register, upgrade jadi level 10. Nah, kita upgrade dulu. Nah, nunggu dulu ya. Masih lama nih, masih lama banget. Kalau ini cuma 1 doang, berarti 10 detik ya. 720, ya gitulah. Nunggu dulu. Nah, ada ranking setelah level 25 rankingnya.
Nah, untuk gamenya sih lebih kurang seperti itu sih guys. Jadi kita bisa, ini ada 10 ya. World Prem ya. Ada pertama kita di Yggdrasil, ya Yggdrasil. Nanti kita maju lagi di Yggdrasil sendiri ada 40. Nah, semakin kuat musuhnya. Yang enak di game ini sih, ini masih baru guys. Dan ini eh bisa lihat tadi itemnya yang mahal-mahal semua. Itu yang bikin gamenya worth it banget. Nah, kalau ini udah asal-asal guys, nggak mungkin lagi. Udah 9999 ini juga. Karena ini gampang banget senjatanya ini. Ini gampang banget longsword ini. Ini udah asal-asal semua ini 25.000. Tapi yang asli mungkin yang gini ya. 9.500 masih oke. Ada armornya juga guys, keren-keren. Ada api. Nah, ini kalau ini udah palsu-palsu nih. Nggak masuk akal lagi. Ada belt, ada juga kostum. Wah, keren banget kostumnya. Wah, tapi harganya itu gila banget guys. Buset. Ini masih oke sih 17.000. 17.000 itu berarti sejutaan juga loh guys. Udah lebih loh, udah 2 juta loh. Udah 150, 5.000. 5.000 3, 1.500. 1.500. Wah, gila guys. Bukan. Sorry. 150, 150. Mantap. Nah, kita juga bisa sell di sini kalau dia bisa sell. Nah, ini kita bisa sell. Cuma masalahnya nggak ada barang. Nah, kita udah selesai tadi ya. Nanti dia masuk ke mail, kita receive dulu. Nanti dapat dev kita tambah 1 loh. Kita pakai lagi equip ya, biar nambah. Nah, gamenya sih seperti itu sih ya guys. Jadi setiap apa dia setiap peringkat-peringkat, nanti ada questnya, nanti dapat senjata, bisa di-upgrade dan dijual lagi senjatanya. Semakin kuat nanti ada arena juga. Karena kita belum mencapai arena, kita belum lihat si arena gimana. Tapi arena sih itu seharusnya kalau misalnya ranking top 1 mungkin ada price-nya nantinya, ada price-nya. Oke, jadi begitu dulu guys ya. Jadi kalian harus coba main ini, 9C ini, Chronicles. Karena ini gratis dan nggak pakai dibutuhin biaya apapun, cuma tinggal download. Kalau bisa kalian mining, kalau enggak ya udah gitu. Makanya kalau saya sendiri udah main juga nih, cuman saya lagi fokus ke buat konten FT games. Tapi untuk selanjutnya kayak akan tetap bermain di game ini ya guys. Oke, udah gitu aja ya guys. Oke. Nah guys, pasti banyak yang berpikir kan gimana sih bermain ini game Nine Chronicles tapi mendapatkan uang. Jadi NCG itu bisa dapat diperjualbelikan di marketplace yang ada itu di kemudian hari, ataupun nanti Anda bisa langsung menukar NCG itu ataupun memperjualbelikan di Discordnya NCG gitu. Oke, jadi kita udah masuk ke Discordnya di Planetarium. Nah, contohnya kita lihat di sini di paling kiri itu ada namanya nanti, nih dia market. Nah, jadi di sini tempat di mana para pemain NCG atau Nine Chronicles itu menjual belikan. Contohnya aja nih, to sell, dia mau jual 20k NCG, itu harganya 30 NCG itu $1. Nah, jadi dia pembayaran menggunakan USDT ataupun BUSD. Nah, jadi kalian kalau misalnya kalian ingin membeli NCG bisa langsung di sini dan langsung ditukarkan ke USDT ataupun BUSD ataupun tergantung dari penjualnya, si pembelinya juga. Nah, seperti ini Osama ini want to buy NCG. Jadi 60 NCG itu dia mau beli sama dengan $1. Jadi $1 itu mungkin kemungkinan 14.500 ya. Ini cuman kira-kira ya. Jadi kalau misalnya dia mau beli 20k, harganya $31, itu jadi $31 kali 20.000. Jadi mungkin bisa dibilang nanti kita kali-kalikan aja berapa. Nah, nanti kalau setelah itu udah dikirim ke wallet virtual kalian bisa langsung di WD kan ke toko crypto ataupun ke Binance ataupun dimanapun yang menerima USDT ataupun BUSD. Nah, dari sana langsung dijualkan dan bisa langsung transfer ke rekening kalian. Jadi itu caranya untuk menjual dari si koin NCG ini. Nah,
Selanjutnya, kita akan melihat ada dari patch terbaru, itu dari versi 1045. Nah, yang hebatnya di versi ini, mereka udah memulai untuk memperjualbelikan NFT ataupun di kedepannya, dan itu bisa mereka juga membuka satu fitur, yaitu fiturnya itu fitur staking ya. Jadi staking dan ini termasuk salah satu NFT juga ya. Jadi di kemudian hari kalian bisa menjual ini binatang-binatang ini di marketplace, dan itu setiap kalian staking nanti kalian akan mendapat hourglass dan ada di posisian ini. Nah, hourglass ini itu buat apa ya? Jadi hourglass ini buat mempercepat kalau kalian craft item. Jadi kalau craft item itu dia ada waktunya ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kita coba itu ada 700 blockchain time ataupun 200. Nanti kalau kalian pakai hourglass ini dia makin cepat. Jadi bisa mungkin dari 700 bisa jadi cuma 100 tergantung dari harganya ataupun bisa langsung instan. Nah, jadi kalau reward sini ini yang paling dicari orang, dan harganya ini mungkin akan selanjutnya makin akan besar. Kenapa? Karena kita setiap kali main itu akan ada 5 kita pakai 5 stamina ya, betul ya. Nah, kalau potion ini bisa langsung mempenuhkan stamina yang ada. Jadi makanya potion ini pasti akan dicari kemudian harinya. Dan staking ini saya rasa sangat bagus ya, karena game ini masih belum listing dan harganya masih dikit. Jadi 30, kalau ada yang jual tadi 30 sama dengan $1, nanti ada $61. Nanti kita kalau udah listing itu bisa kemungkinan satu NCG itu bisa jadi $1. Karena gamenya ini sangat bagus guys, karena udah jadi partner dari Ubisoft ya. Dan game ini merupakan game dari open source. Jadi maksudnya open source itu semua developer bisa mengambil datanya, tentunya dengan sepengetahuan dari planetarium, dan bisa mengembangkan. Jadi mungkin aja game ini akan masuk ke dalam Android karena open source. Kalau ada developer mau buat developer membuat eh, kayak game dari Android, dan itu menggunakan API dari ini, ya bisa aja. Dan salah satu yang uniknya lagi ya, kan sebelumnya kita ada sebutkan itu ada namanya mining ya. Jadi mining itu maksudnya, dan ternyata ini guys, mining ini cuma kan third party. Jadi maksudnya itu bukan official, tapi karena ada sifatnya dari open source ini, jadi makanya ada third party yang membuat mining ke blockchainnya dia, dan itu gratis. Itu hebatnya open source guys. Jadi maksudnya bisa berkembang dengan besar. Bukan kayak developer yang kayak gimana ya bilangnya, kayak bisa dibilang sombong lah, nggak mau cuma mau internal developer, dan akhirnya kurang berkembang. Karena ini bagus banget guys. Dan ini selanjutnya saya rasa sih kalau udah sampai di listing, udah sampai poin-poin listing pasti udah sangat besar guys. Jadi kalau ini kan belum listing, jadi saya sarankan untuk kalian untuk bermainnya. Dan game ini gratis kok guys, jadi play to earn. Kalian juga nggak ada rugi apapun, dan kalian juga bisa mainin dengan komputer kalian dengan launchernya tersebut.